Oh. Ya kalau orang Pemalang Pirang, orang daerah sana, ayo sekolah maning gitu. Sekolah maning, sekolah maning, sekolah maning, Iya, sekolah ning paket. Pusat kegiatan belajar masyarakat itu tidak hanya pendidikan secara itu yang perlu yang harus kita pahami. Jadi pusat kegiatan belajar masyarakat itu bisa menyelenggarakan PAUD, bisa pendidikan keaksaraan, bisa kursus pelatihan, dan juga bisa pendidikan setara. Jadi mendapatkan ijazah setara SD, SMP, SMA melalui paket A, paket B, paket C. Yang itu tidak dibatasi tentang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Obras, ketemu lagi dengan saya Rika di obrolan ringan ala Subul Salam. Kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang pendidikan, belajar. Apa sih pentingnya belajar dan di usia berapa sih kita mulai belajar? Apakah di usia sudah lanjut kita sudah termasuk terlambat belajar? Tentunya tidak. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan yang akan membantu menjelaskan kita tentang banyak hal tentang pendidikan dan juga bagaimana belajar yang menyenangkan. Langsung saja kita sapa beliau, yaitu Bapak Dr. Andes Fauzi Eko Pranyono, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu rekan-rekan PKBM ketahui, Pak Fauzi Eko Pranyono ini adalah Ketua Harian Dewan Pembina DPP Astina. Mengatakan nggih Bapak? Iya, betul. Untuk teman-teman rekan-rekan PKBM mungkin belum banyak yang tahu Bapak tentang DPP Astina. Itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada rekan-rekan. Jadi Dewan Astina itu adalah Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional. Nah, DPP ini kan Dewan Pimpinan Pusat. Nah, kebetulan saya diberi amanah menjadi menjadi Ketua Harian Dewan Pembina. Ada Ketua Umumnya ya, Ketua Umumnya DPP Astina itu Bapak Lilik Suparyanto gitu. Oh, gitu ya. Jadi asosiasi teman-teman tutor gitu ya. Oh, jadi ini kayak suatu wadah untuk teman-teman tutor. Ya, PGRI-nya tutor gitu. Oh, gitu. Ya. Kalau guru-guru secara di guru formal itu kan ada PGRI. Betul. Tapi kalau di sini kita berbicaranya teman-teman yang ada di PKBM, berarti Betul. pendidikan non formal gitu nggih, Pak? Ya. Berarti membawai pendidikan non formal itu kan berarti dari mulai PAUD gitu ya, Pak ya? Kalau asosiasi tutor hanya untuk pendidik pada pendidikan kesetaraan. Oh, hanya pada tidak untuk PAUD dan tidak untuk yang lain. Hanya teman-teman di pendidikan kesetaraan. Berarti hanya di PKBM dan di SKB. Oh, gitu nggih. Kan seperti ini. Tadi kan pendidikan kesetaraan, ada pendidikan formal dan juga ada pendidikan non formal. Mungkin Bapak Fauzi membantu menjelaskan ke rekan-rekan Obras yang ada di rumah, apa sih bedanya pendidikan formal dan pendidikan non formal, Makatan? Ya, jadi kalau pendidikan formal itu kan sebuah pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan juga dia ada syarat-syarat yang harus diikuti. Sedangkan perbedaannya pendidikan formal itu dapat terstruktur, dapat dan tidak harus terstruktur dan lebih fleksibel. Jadi misalnya kalau kursus itu kan juga masuk pendidikan non formal, keaksaraan juga masuk. Kemudian ada PAUD itu kelompok bermain, SPS itu juga pendidikan non formal. Nah, kemudian ada juga pendidikan kesetaraan. Jadi sesuai pasal 26 ayat 3, pendidikan kesetaraan itu merupakan salah satu bentuk pendidikan non formal, dan pendidikan non formal diakui di dalam sistem pendidikan sebagai salah satu jalur dalam sistem pendidikan nasional kita. Ada 3, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal. Ada satu lagi informal. Nah, kalau informal itu tidak struktur, tidak berjenjang, pendidikan yang tidak didesain secara lebih fix gitu ya. Jadi misalnya setiap hari kita belajar dengan teman, ketemu teman, oh tahu nih norma-norma yang kita ikuti. Atau orang tua begitu kita lahir, anak usia dini itu dididik orang tuanya untuk mematuhi peraturan-peraturan, norma-norma agama dan sebagainya. Itu pendidikan informal di keluarga dan di masyarakat gitu ya.
Dia tidak berjenjang, tidak terstruktur. Tapi kalau pendidikan non formal bisa terstruktur, tapi tidak harus. Yang terstruktur yaitu pendidikan kesetaraan. Yang tidak terstruktur ada, yang tidak terstruktur misalnya kursus dan sebagainya. Cukup menarik ya rekan-rekan Obras. Jadi kita jadi tahu pendidikan itu ada pendidikan informal, pendidikan formal dan non formal. Nah, kemudian kalau kita berbicara karena di sini adalah di PKBM ya Pak lingkupnya. Kita ingin tahu sebetulnya sasaran dari pemerintah sendiri untuk jenengan melihat saat ini sasaran untuk teman-teman yang mau belajar di PKBM itu siapa saja gitu yang atau yang boleh gitu. Jadi gini, perlu kita pahami pertama adalah pusat kegiatan belajar masyarakat itu tidak hanya pendidikan secara itu yang perlu yang harus kita pahami. Jadi pusat kegiatan belajar masyarakat itu bisa menyelenggarakan PAUD, bisa pendidikan keaksaraan, bisa kursus pelatihan dan juga bisa pendidikan secara. Jadi pendidikan kesetaraan itu salah satu dari program PKBM. Nah, karena PKBM itu banyak ragam programnya, tentu yang menjadi peserta didik di PKBM itu juga dari rentang usia mulai dari 0 sampai usia lanjut. Bahkan PKBM itu boleh menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi tidak harus ya ada di Dapodik dan sebagainya. Dapodik itu kan yang kesetaraan, gitu, kesetaraan, kemudian keaksaraan dan PAUD. Tapi PKBM bisa mengadakan kursus-kursus untuk masyarakat sekitar. Jadi PKBM itu kalau kita lihat ada tripusat, dia menjadi tripusat atau tridharma ya. Tridharma PKBM, PKBM sebagai pusat pembelajaran, PKBM sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sekitarnya, dan PKBM sebagai tempat pengabdian masyarakat PKBM kepada masyarakat. Oh gitu ya Pak, cukup panjang ya. Jadi maksudnya dalam artian setahu kita hanya PKBM itu kayak anak-anak sekolah, mungkin tidak ada anak-anak mungkin bisa usia berapapun sekolah di situ, tapi kayak nantinya dapat apa pendidikan yang sama seperti anak-anak formal. Tapi ternyata bisa mendidikan masyarakat juga di dalamnya, berarti termasuk PKBM gitu ya Bapak. Hanya memang sekarang masyarakat lebih mengenal PKBM itu identik dengan pendidikan kesetaraan. Atau PKBM itu menyelenggarakan pendidikan kesetaraan saja, walaupun tidak hanya itu. Nah, masyarakat kan mengenal itu sehingga banyak mereka yang datang ke PKBM untuk mendapatkan ijazah setara SD, SMP, SMA melalui paket A, paket B, paket C, yang itu tidak dibatasi rentang usia. Bedanya kan kalau di formal itu kan ada rentan usia, tapi kalau di PKBM atau pendidikan kesetaraan itu kan bebas. Berarti bisa di usia 30, 50, kalau misalnya memang masih ada keinginan untuk belajar itu kan berarti masih bisa gitu. Seperti masuk SMA, SMK itu kan dibatasi maksimal usia 21. Kalau sudah di atas 21 tahun dia tidak bisa masuk ke SMA. Jadi bedanya di situ nggih. Kalau PKBM tidak dibatasi, selama dia masih punya kemauan belajar dan dia belum memiliki ijazah setingkat SMA, ayo kita masuk ke PKBM, ikut paket C. Kalau orang Pemalang Pirang, orang daerah sana, ayo sekolah maning gitu. Sekolah maning paket. Gitu, di sini juga gitu. Juga seperti itu Bapak. Jadi menjembatani untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin gini, kalau di sini tuh kayak mau sambil kerja itu kan fleksibel, karena setahu saya itu kan benar. Jadi PKBM ataupun pendidikan kesetaraan itu waktunya bisa fleksibel nih Bapak. Bisa sangat-sangat menyesuaikan dari peserta didiknya sendiri. Gitu kan. sangat bisa sekali menyesuaikan kebutuhan dan waktu longgar peserta didik. Karena kita mengenal ada belajar mandiri. Yang di sekolah tidak ada. Cenderung kalau misalnya di PKBM sendiri atau di pendidikan kesetaraan itu lebih cocoknya model pembelajaran yang mungkin Bapak bisa share nih ke rekan-rekan Obras itu bisa seperti apa sih? Jadi kayak mereka yang misalnya, aku mau nih sekolah yang paket kok kayaknya menarik dari penjelasan Bapak Fauzi gitu. Jadi gini, belajar, kalau saya lebih cenderung menyebut belajar, bukan sekolah ya. Kalau sekolah itu kan nanti identik dengan datang ke sekolah, ke gedung pakai gitu seragam, ya. Gitu ya Kalau belajar itu kan bisa dimanapun. Jadi belajar di PKBM itu tidak harus belajar datang ke kelas PKBM-nya. Tapi belajar di PKBM itu kita mengenal ada konsep belajar mandiri, kemudian di samping belajar tatap muka yang jelas tatap muka, kemudian mandiri dan tutorial. Nah,
Ini yang memungkinkan PKBM itu jadwalnya sangat fleksibel. Karena dia bisa belajar kapanpun, dimanapun ya. Dimanapun, tapi harus ada kewajiban peserta didik itu datang ke PKBM pada waktu-waktu yang ditentukan. Tidak harus setiap hari, tidak harus setiap saat datang. Seperti sekolah kan setiap hari dia masuk dari pagi sampai siang. PKBM bisa Minggu atau hari Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad dijadwalkan, atau hari Ahad saja bisa dia datang ke PKBM tiap Minggu, tiap Ahad. Jadi rekan-rekan di sini kalau untuk melihat waktu belajar di PKBM itu atau di pendidikan kesetaraan bisa fleksibel ya Bapak ya. Jadi sesuai dengan misalnya selone atau misalnya mungkin di situ banyak yang bisanya di hari Minggu karena memang hari Senin sampai hari Sabtunya bekerja, berarti bisa diambil di hari Minggu. Berarti itu kan tatap muka. Berarti kalau misalnya kalau saya pernah mendengar itu kan ada mandiri, ada tutorial, itu juga termasuk bisa belajar di rumah sendiri ya Bapak ya. Dengan banyak media tentunya. Tapi ketika dia belajar mandiri, ini memang tantangannya adalah dia butuh motivasi kuat untuk belajar. Seperti juga kita lihat teman-teman UT itu kan nggak pernah kuliah datang ke kampus. UT itu kan belajar mandiri menggunakan modul sebagai delivery sistem pembelajaran, kemudian dia datang ke Pojar, kemudian dilakukan tutorial pengkonfirmasi mata kuliah dari mahasiswa yang kemudian dengan tutornya. Nah, di kesetaraan itu juga butuh motivasi karena dia harus belajar mandiri. Nah, ini butuh bagaimana tutor mendesain agar kegiatan tugas-tugas belajar mandirinya itu bisa seringan, sefleksibel mungkin. Jangan itu kemudian menjadi beban bagi peserta didik, terus jadi dia lari dari kegiatan belajar mandiri. Nah, itu perlu dikemas dalam kegiatan tugas-tugas yang bersifat menarik gitu. Menarik, jangan jelimet-jelimet, tapi karena di kesetaraan itu kan belajarnya harus kontekstual, ringan. Jadi lulus itu anak paket C, orang dewasa ikut paket C. Lulus itu apa sih yang dibutuhkan? Kan dia akan bekerja. Bekerja dan materi-materi yang dikuasai selama dia belajar itu harus dikontekstualisasikan dengan dunia pekerjaannya. Nah, ini menjadi tantangan tutor gitu. Berarti jadi tutor di pendidikan kesetaraan itu menjadikan apa ya, harus lebih kreatif, lebih inovatif nih Bapak ya. Kalau enggak jadi kayak monoton, akhirnya anak-anak malah merasa terbebani, terus jadi nggak nyaman. Kok latine sekolah, kalau di Demak tuh bilangnya gitu Pak, latine sekolah yang pendidikan kesetaraan kok podo karo sekolah di formal. Akhirnya kan bisa seperti padahal itu. Sekolah di formal pun sekarang sudah mulai bertransformasi ya. Proses belajar itu sekarang tidak boleh lagi proses konvensional, guru menjelaskan. Kalau dalam bahasa saya, jangan sampai guru atau tutor pendidik di PKBM itu mengajarnya adalah menjelaskan. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Adalah itu berarti metode pembelajaran yang ceramah ya. Ceramah itu cenderung membosankan nggih. Maksudnya lebih, kalau misalnya kita punya inovasi yang lebih menarik itu anak-anak. Tapi tantangan juga Pak. Jadi kadang juga saya sendiri sebagai tutor itu melihat bahwasanya anak-anak itu kalau misalnya disuruh belajar sendiri, kita berikan pancingan seperti itu, kadang mereka itu kayak berpikir kritisnya kurang. Nah, menurut Bapak untuk bagaimana memancing berpikir kritis anak-anak gitu loh, karena semakin kesini tuh anak-anak berpikir kritis karena memang sudah dipengaruhi dengan banyak media, tapi untuk membangun bagaimana bisa mau ngomong ataupun mau berdiskusi untuk menyampaikan pendapatnya itu susah gitu. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ini perlu menjadi perhatian bagi tutor ya, dan ini tantangan sebenarnya. Bagaimana tutor itu bisa memahami satu, latar belakang peserta didik. Dia dalam sehari-harinya sebagai apa. Kalau dia sehari-hari dia itu berdagang, maka tugas tutor matematika tinggal saja dia memberi tugas, hari ini kamu jualan apa, belanja apa, dia dijual apa. Itu kan praktis. Jadi praktis. Berarti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti yang dia di pertanian beda lagi. Inilah diferensiasi pembelajarannya di situ. Kalau soalnya itu soal umum, ya peserta didiknya memeng, istilah Jawanya memeng itu apa, Pak? Ya, jadi amang-amangan gitu loh. Ya, jadi apa ya, sudah jadi beban gitu loh. Jadi gitu beban. Tapi kalau tugasnya itu sederhana dan sesuai dengan konteks ya kehidupan sehari-hari, tapi nyambung dengan materi-materi pelajaran. Itu yang dalam kebijakan pemerintah sekarang, Pak Menteri sekarang disebut dengan pembelajaran mendalam.
pembelajaran mendalam itu ada 3. Satu bermakna, yang kedua berkesadaran, yang ketiga menggembirakan. Ya. Jadi kalau kita belajar matematika dengan konsep, dengan substansi materi-materinya itu dengan kehidupan kita sehari-hari, oh jebule aku ki berdagang itu iso nganggo ilmu dengan ilmu matematika. Ya nanti bahasa Indonesia bisa juga dikasih tugas. Dia apa menyampaikan laporan narasi teks antara apa dengan ketika dia berdagang. Yang bertani juga begitu. Kalau yang ekonomi mungkin dengan bagaimana menghitung untuk ruginya, ya untuk ruginya gitu. Oh gitu ya. Oh, keren-keren. Jadi memang sekarang ini dituntut ya rekan-rekan Obras sebagai tutor di rumah ya. Jadi memang harus benar-benar inovatif dan kreatif. Jadi tadi seperti yang Bapak Fauzi berikan pencerahan, kita harus melihat di mana sih ini latar belakang dari peserta didik kita gitu nih Bapak. Nah, tadi kan jenengan ngendikan kalau pemerintah juga memperhatikan. Nah, secara PKBM sendiri kan berarti berdiri sendiri nih Bapak. Itu kan berarti kan kayak bisa dibilang kalau saya bilang swasta gitu ya. Nah, itu berarti ada dari pemerintah juga kayak kalau di sekolah formal kan ada BOS gitu nggih. Kalau di pendidikan kesetaraan itu bagaimana Pak? Jadi gini, PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Betul. Jadi itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut serta membantu pemerintah untuk menampung atau meningkatkan pendidikan warga negara Indonesia. Nah, karena PKBM itu membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan warga negara Indonesia, maka pemerintah juga memberikan bantuan. Nah, bantuannya berupa bantuan operasional pendidikan BOP. Kalau di sekolah namanya BOS, kemudian di kesetaraan namanya BOP. Nah, BOP itu merupakan bentuk bantuan pemerintah. Dan jangan lupa loh, BOP kita itu 2 kali lipat dari sekolah, rata-rata. Rata-rata 2 kali lipat dari sekolah. Bisa malah jadi 2 kali lipat? Bukan bisa, memang kenyataannya hampir 2 kali lipat, ada yang lebih. Apakah 2 kali lipat? Jadi katakanlah kalau kesetaraan itu rata-rata paket C, rata-rata ya, karena kan tergantung kemahalan kabupaten kota ya. Enggak tergantung paket, tergantung biaya kemahalan kabupaten kota. Itu rata-rata 1,8. Sekolah itu cuma 900, SMA paket B 1,5, sekolah cuma 750. Paket C, paket A itu 1,3, yang sekolah 650. Jadi kita itu 2 kali lipat. Nah, yang perlu menjadi perhatian teman-teman, kalau BOP-nya itu 2 kali lipat, tapi kegiatan pembelajarannya tidak ada, ini kan menjadi tanya-tanya. Nah, ini teman-teman PKBM juga harus hati-hati, karena apa? Masyarakat akan melihat ini sekolah itu swasta saja, yang bosnya itu setengahnya PKBM, tapi kegiatan belajar berjalan. Ini PKBM yang BOP-nya 2 kali lipat, tapi tanda-tanda kehidupan PKBM nggak ada. Nah, beda di sini ada tanda-tanda kehidupan, tapi ada PKBM didatangi tanda-tanda kehidupan nggak ada. Padahal BOP-nya 2 kali lipat sekolah. Ini kan menjadi sasaran tembak pihak-pihak yang mungkin tidak puas dengan pelayanan PKBM yang sudah dibantu pemerintah. Ya bisa melaporkan. Seperti itu. Iya. Berarti ada ya istilahnya kalau di formal itu kan BOS, kalau kita berarti ada BOP. Berarti kan prosesnya itu kan juga penggunaan dana itu juga berarti kan tetap diawasi nih Bapak, seperti di BOS di sekolah formal. Iya, dan diawasi tentunya oleh Dinas Pendidikan ya, dibina oleh Dinas Pendidikan, dan masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi juga. Dan ini kita yang harus bisa membuktikan bahwa betul-betul ada kegiatannya. Berarti kan gini, otomatis kan dari pihak itu kan keterkaitannya dengan dinas kan otomatis akan monitoring ke sini, maksudnya ke pendidikan kesetaraan atau ke PKBM untuk ini tuh bener ndak siswanya sekian, terus ini. Berarti itu untuk dinas misalnya untuk pengecekan itu berarti bisa ya Bapak, untuk misalnya monitoringnya tuh langsung datang, kan ada sistemnya sekarang namanya Dapodik nggih. Berarti itu kalau di sistem Dapodik itu sudah terlihat semuanya nggih, data-data siswa. Kalau untuk BOP itu nanti pengecekannya tidak hanya Dapodik, tapi kan dinas itu kan dia masuk ke namanya manajemen Arkas. Jadi dinas itu bisa melihat alokasi belanja masing-masing PKBM. Dan di dalam juknis mengenai BOSP memang dinas memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan seterusnya. Itu sudah diatur. Memang itu kewenangan dinas, dinas pendidikan setempat.
Berarti kan dari pihak dinas sendiri bisa datang untuk melihat ini apa, kalau tadi jenengan ini kok ada bener apa enggak gitu kan ya, PKB muridnya itu kayak apa, ataukah hanya sekedar nama tapi tidak ada orangnya, kan bisa jadi seperti itu gitu Pak. Jadi kan mungkin bisa mudah-mudahan nggak ada yang terjadi. Mudah-mudahan kan harapannya. Cuman kan kalau di sini kan alhamdulillah semuanya aman dan digunakan sudah sesuai dengan juknis dan selalu dimonitoring dari Dinas Pendidikan. Nah, terus gini, kesulitannya itu kan untuk absensi ya, maksudnya kan kadang kan dari pihak dinas kan menginginkan kayak absensi. Menurut Bapak baiknya gimana kalau misalnya kayak semacam absensi dari peserta didik agar tercover dengan baik, atau memberikan saran kepada PKBM yang lain untuk ini kan sering yang menjadi ini kan bocahnya ini mana, terus pernah datang apa enggak, terus sampai ini apa enggak, kan kayak gitu. Jadi yang pertama ini di dalam kan peserta didik itu masuk ke PKBM mendaftar, aktif mendaftar. Nah, ketika mendaftar dia kan membawa beberapa persyaratan, misalnya dia membawa kartu keluarga, membawa ijazah terakhir, foto dan sebagainya, yang itu menjadi persyaratan rutin ketika mereka mendaftar. Nah, kadang-kadang teman-teman yang lupa adalah ketika mendaftar itu di samping dia mengisi form pendaftaran kemudian tanda tangan, ini yang menjadi bukti bahwa dia aktif mendaftar. Ini bukti yang bahwa dia aktif mendaftar. Nah, yang kadang-kadang teman-teman lupa adalah tidak menyediakan form bahwa saya sanggup mematuhi tata tertib di PKBM. Nah, itu kan ada form pernyataan. Form pernyataan bahwa saya siap mematuhi. Nah, ketika saya siap mematuhi ini, jadi itu akan mengikat calon peserta didik, ketika dia terdaftar di PKBM, maka dia wajib untuk mengikuti tata tertib. Berarti dia juga harus aktif datang ke pembelajaran. Maka ketika peserta didik itu dihubungi tidak bisa, tidak pernah datang, apalagi dia masuk BOP, ini menjadi rawan karena bisa menjadi penghitung kerugian negara. Karena dia tercatat di Dapodik, tercatat di BOP, tapi dia tidak bisa aktif. Maka form pernyataan itu penting dan juga menjadi pengingat kalian nanti kalau tidak datang bisa kita keluarkan. Gitu. Betul. Nah, rekan-rekan Obras bisa jadi masukan nih buat teman-teman PKBM yang ingin menertibkan administrasi dengan cara bikin surat seperti yang di surat pernyataan. Surat pernyataan yang seperti dicontohkan oleh Bapak Fauzi. Nah, itu berarti bisa. Jadi kalau misalnya si anak ini kok nggak pernah masuk, misalnya bisa disodorkan ataupun tidak memenuhi tugas secara mandiri ataupun tutorial tadi, nanti bisa dilihatkan ini loh kamu sudah tanda tangan ini, seperti ya itu kalau kepepet ya sudah. Tapi gini, tahapan-tahapan pertama kan yang perlu dilakukan adalah ketika peserta didik itu berapa kali tidak datang, ini kan tugas wali kelas. Wali kelas harus bergerak ketika ada peserta didiknya dalam satu rombel ada 3, 4, 5 orang yang tidak aktif, ya itu dihubungi, kenapa kamu tidak aktif, ini kata guru sosiologi kamu belum mengumpulkan tugas. Nah, guru-guru ini juga harus melaporkan ke wali kelas bagaimana perkembangan aktivitas peserta didiknya. Nah, itu harus juga dilaporkan sehingga kalau ada sesuatu tidak ada dusta di antara kita gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya Bapak, ada prosesnya. Ada prosesnya, sehingga pertama kan ketika dia tidak datang, guru mapel itu juga ikut berkomunikasi, membantu, mendorong kenapa, bukan mencari tahu kenapa dia tidak aktif. Nah, kemudian kalau sudah tidak bisa, wali kelas. Nah, wali kelas kemudian membuat keputusan kalau misalnya sudah tidak bisa ditututi. Jadi kan bertahap, harus guru mapel kemudian wali kelas. Kita kan nggak ada guru BK masalahnya. Beda gitu kalau di sekolah normal ada. Makanya BK-nya itu ya wali kelas itu yang berfungsi. Berarti kan wali kelas di sini fungsinya juga harus proaktif nih, proaktif untuk mencari tahu ini siswaku yang nggak aktif yang mana, yang misalnya yang perlu untuk bukan di bahasanya dibina Pak ya, dibina itu yang mana, terus ini kok sering tugas-tugas dari wali kelas. Jadi semua komponen yang ada di pendidikan kesetaraan tadi seperti tutor atau guru, terus kemudian dari wali kelas, kemudian dari peserta itu kan harus saling bersinergi ya Pak. Kalau perlu kan tiap bulan adakan rekap presensi peserta didik, sehingga akan ketahuan berapa peserta didik aktivitasnya. Sehingga nanti untuk di akhir semester bisa tahu, oh ini anak sudah memenuhi semua
kuota nilai misalnya kayak gitu, nilai dari semua mapel A sampai mapel yang lain itu berarti kalau di Dapodik sendiri itu apakah ada juga Pak nilai-nilai rapot yang harus diupload gitu Pak? Iya, jadi nilai rapor itu harus diupload di setiap semester di Dapodik, itu harus diupload. Karena di Dapodik itu kan dia menampung data, baik data individu peserta didik, referensi peserta didik, kemudian juga data nilai-nilai yang ditempuh, mata pelajaran yang ditempuh peserta didik. Tapi itu bukan satu-satunya bukti, harus ada rapor fisiknya. Jadi data itu ada dua, data yang di Dapodik dan data rapor fisik. Dan itu harus sama, angka nilainya sama, yang di input di Dapodik dengan yang di rapor sama. Nggak boleh ngaji ya Pak? Ngarang biji. Iya. Sodakoh nilai gitu boleh, kan, sodakoh nilai gitu kan ya, kalau istilahnya kan istilah Pak Menteri sodakoh nilai. Sodakoh nilai. Bisanya cuma nyangoni nilai katanya gitu Pak, kata Pak Menteri. Itulah pembahasan bersama dengan Bapak Dr. Andes Fauzi Eko Pranyono MPD tentang bagaimana esensi pendidikan kesetaraan dan juga PKBM. Tentunya itu sangat bermanfaat buat kita. Dan pembahasan kali ini tidak hanya cukup sampai di sini, tapi kita akan lanjut di part 2 tentang pembahasan yang lebih dalam lagi tentang e-ijazah yang saat ini menjadi keresahan bagi masyarakat. Dan kita akan membahas bagaimana apa sih landasannya sampai akhirnya muncul e-ijazah. Tentunya akan bersama Bapak Fauzi ini akan dijelaskan lebih mendalam. Kita bertemu di part 2 bersama dengan Bapak Fauzi Eko Pranyono. Sampai ketemu di obras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.